salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebijakan dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Puji syukur kepada Sang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebijakan dan selamat beraktivitas untuk teman-teman semua. Puji syukur kepada Sang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita mendapatkan begitu banyak karunia yang bisa melaksanakan kegiatan kali ini. Salawat serta salam terus kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus permukaan ini sebagai rahmat bagi alamin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Makfirah, salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro Makassar dengan NIM 21037 program studi Sistem Informasi, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan beberapa poin mengenai CIA pada keamanan sistem informasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah keamanan sistem informasi yang dibawakan oleh Bapak Hasrin SY Eskom MT. Dan langsung saja kali ini langsung saja dalam era digital yang terus berkembang, keamanan sistem informasi menjadi salah satu aspek kritis yang membutuhkan peran serius. Hari ini saya akan menjelajahi beberapa elemen kunci dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi digital atau biasa dikenal dengan Center Intelligence Agency CIA pada keamanan sistem informasi. Pentingnya keamanan sistem informasi dalam konsep CIA dalam konteks keamanan informasi mengacu pada 3 prinsip utama tadi, yaitu kerahasiaan atau biasa disebut dengan confidentiality atau integritas atau biasa disebut dengan integrity, serta ketersediaan atau availability. Ketiga ini adalah fondasi dari keamanan sistem informasi yang efektif. Kerahasiaan atau confidentiality melindungi informasi agar hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Pentingnya adalah melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, memastikan bahwa hanya orang atau etnis yang berwenang yang dapat melihat atau menggunakan data tersebut. Kemudian ada integrity, yaitu menjaga keutuhan keaslian data agar tidak diubah tanpa izin, atau menjaga keautentikan daripada sebuah data. Pentingnya adalah mencegah perubahan yang tidak sah sehingga dapat diandalkan dan ada ketersediaan atau availability, yaitu mengamankan akses sistem penyediaan data yang diperlukan kalau untuk dibutuhkan. Pentingnya adalah mencegah gangguan yang dapat menghentikan akses ke data atau layanan sehingga organisasi dapat terus beroperasi. Pentingnya prinsip CIA adalah menjaga kepercayaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Dan prinsip-prinsip ini organisasi dapat dilindungi dari sensitif dan dari ancaman cyber yang dapat merugikan. Selain itu, pendegakan sejahtera proaktif dalam keamanan informasi seperti pelatihan keamanan baik pengguna, pemantauan keamanan secara terus-menerus, dan pembaruan sistem keamanan secara teratur juga penting untuk mengurangi risiko serangan. Pentingnya dalam keamanan informasi yang pertama, kerahasiaan data sensitif, yaitu melindungi data seperti informasi pribadi, rahasia, dan kebijakan organisasi. Kedua, dengan informasi orang, yaitu memastikan data-data akurat, konsisten, sehingga keputusan operasi didasarkan pada informasi yang benar. Kemudian terakhir, tersediaan layanan
sistem dan data penting. Nah, ada beberapa contoh yang kemudian saya masukkan pada sistem informasi. Baik, lanjut. Ada beberapa contoh serangan pada keamanan sistem informasi. Ada 3 yang kemudian saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada serangan phishing, kemudian ada serangan ransomware, dan serangan DDoS. Serangan phishing adalah jenis serangan server yang menggunakan prinsip SIA, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dalam keamanan sistem informasi. Nah, pada kerahasiaan atau pada kerahasiaan atau confidentiality, serangan phishing misalnya mencoba mendapatkan informasi sensitif seperti kartu sandi, kartu informasi kartu kredit, dan data pribadi yang menyamar sebagai entitas terpercaya. Nah, dampaknya pada kerahasiaan itu jika pengguna terperdaya dan memberikan informasi pribadi dan kredensial ke status palsu, maka kerahasiaan informasinya dapat terancam. Nah, begitupun dengan integritas atau integrity serangan phishing. Beberapa serangan phishing melibatkan upaya untuk merubah atau mengganti informasi yang sah, seperti mengirim email palsu yang mencoba mengarahkan penerima untuk mengklik tautan dan mengunduh lampiran berbahaya. Yang pada integritas, jika serangan phishing berhasil menggiring pengguna untuk mengklik tautan atau membuka lampiran berbahaya, integritas sistem atau data dapat terancam. Ketersediaan atau vulnerability, serangan phishing dapat digunakan untuk sebagai pintu masuk untuk serangan selanjutnya, seperti serangan malware atau ransomware yang dapat merusak atau menghentikan ketersediaan sistem atau data. Dampak pada ketersediaan, jika serangan phishing menyebabkan instalasi malware atau serangan lainnya yang merusak, dapat mempengaruhi ketersediaan dan sistem atau layanan. Nah, pula cara mengatasi daripada serangan phishing, yaitu pertama, jadikan dan pelatihan, memberikan pelatihan keamanan pada pengguna untuk melindungi, meningkatkan kesadaran mereka tentang teknik phishing dan cara identifikasinya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa serangan phishing ini beberapa tahun kemarin itu sangat tren pada aplikasi sosial media seperti Facebook dan Twitter, yang mengirimkan link-link yang entah dari mana asal usulnya. Kemudian ada juga cara filtrasi email, itu menggunakan filter email yang canggih untuk mendeteksi dan memblokir email phishing sebelum mencapai kotak masuk pengguna. Kemudian yang ketiga ada verifikasi identitas. Selalu memverifikasi identitas pihak yang meminta informasi sensitif sebelum memberikannya. Guna metode otentik ganda jika memungkinkan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan alat keamanan tambahan. Menggunakan perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi dan mencegah serangan phishing, seperti perangkat lunak antivirus dan anti-malware. Dan kelima ini ada penerapan kebijakan keamanan, yaitu menetapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat dan kebijakan keamanan email. Nah, melakukan kombinasi tingkat pencegahan dan kesadaran yang tinggi dari pengguna dapat mengurangi risiko serangan phishing dan melindungi prinsip-prinsip SIA dalam sistem keamanan informasi mereka. Kemudian yang kedua ada serangan ransomware, yaitu menginskripsikan data dan meminta tembusan untuk mendapatkan akses kembali. Serangan ransomware juga ini adalah salah satu jenis cyber yang mempengaruhi prinsip-prinsip SIA seperti integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan dalam sistem informasi.
kerahasiaan, serangan ransomware biasanya tidak secara khusus mengekspos atau mencuri data, tetapi beberapa jenis ransomware dapat menyandra data dan mengancam untuk mengungkapkan jika tembusan tidak dibayarkan. Kemudian ada integritas atau integrity. Serangan ransomware dapat mengencrypt file atau sistem, menghalangi akses pengguna, dan mengancam untuk menghancurkan kunci deskripsi jika tembusan tidak dibayarkan. Dampaknya, jika serangan ransomware berhasil, integritas data dapat terancam karena data menjadi tidak dapat diakses atau rusak. Kemudian ada ketersediaan atau availability pada ransomware, yaitu serangan seringkali dirancang untuk mengencrypt file atau sistem, menyebabkan ketersediaan atau layanan atau menyebabkan ketersediaan data atau layanan hingga tembusan dibayarkan atau sistem diperbaiki. Dampaknya, ketersediaan sistem dan data dapat terancam, mempengaruhi operasional organisasi, dan menyebabkan gangguan yang serius. Cara mengatasinya yaitu pada ransomware dengan cara backup rutin, melakukan backup rutin yang teratur dan menyimpan salinan di tempat yang aman. Ini memungkinkan pemulihan data tanpa membayar tembusan. Dan yang kedua, perangkat lunak keamanan. Menggunakan perangkat lunak keamanan yang canggih termasuk antivirus dan anti-spyware untuk mendeteksi dan mencegah infeksi ransomware. Yang ketiga itu pembaruan sistem, memastikan bahwa sistem operasi perangkat lunak dan perangkat keras diperbarui secara teratur untuk menutupi celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh ransomware. Kemudian yang keempat yaitu pelatihan kesadaran dan keamanan. Ini cara mengatasi serangan ransomware dengan memberikan pelatihan keamanan pada pengguna agar dapat mengenali tanda-tanda serangan ransomware dan menghindari tindakan yang dapat memicu infeksi. Yang kelima yaitu penerapan kebijakan keamanan. Menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk pembatasan hak akses dan mengamankan aliran lalu lintas jaringan. Kemudian yang terakhir pada cara mengatasi serangan ransomware yaitu tidak membayar tembusan. Kebijakan organisasi untuk tidak membayar tembusan karena ini tidak menjamin pemulihan data dan dapat memotivasi para penjahat cyber pemulihan data dan dapat memotivasi para penjahat cyber untuk terus melakukan serangan. Melakukan kombinasi pencegahan dan respon yang cepat, organisasi dapat melindungi sistem informasi mereka dari serangan-serangan ransomware dan memitigasi risiko terhadap prinsip SIA. Yang terakhir itu, yang ketiga ada serangan DDoS. Serangan DDoS ini mengalirkan lalu lintas internet yang sangat besar ke sebuah situs web sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna. Serangan DDoS ini adalah distribusi denial of service, adalah serangan yang mempengaruhi prinsip-prinsip SIA pada kerahasiaan juga. Pada kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Pada kerahasiaan, serangan DDoS ini meskipun serangannya tidak langsung bertujuan untuk mencuri data, tapi serangan ini dapat digunakan sebagai diversi untuk menyusup ke dalam sistem yang tengah diserang. Dampaknya, serangan DDoS
dapat digunakan sebagai gangguan untuk menyembunyikan upaya peretasan atau pencurian data selama kekacauan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Pada integritas atau integrity, serangan DDoS dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem atau layanan bahkan hingga menyebabkan kegagalan fungsi normal. Dampaknya pada integritas atau integrity, yaitu jika serangan DDoS merusak integritas sistem atau data dengan menghentikan atau merusak layanan, integritas informasi terancam. Kemudian pada ketersediaan serangan DDoS, tujuan utama serangan DDoS adalah menghabiskan sumber daya sistem, bandwidth atau infrastruktur sehingga layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Dampaknya pada ketersediaan serangan DDoS dapat menyebabkan ketersediaan layanan atau sumber daya, mempengaruhi ketersediaan sistem dan data. Nah, cara mengatasi serangan DDoS ini adalah dengan cara pendekatan dini. Itu yang pertama, dengan cara pendekatan dini. Menggunakan sistem pendekatan dini untuk mengidentifikasi dan merespons serangan DDoS secepat mungkin. Kemudian adalah filter traffic, menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak penghalang DDoS yang dapat menyaring dan memblokir lalu lintas yang berasal dari serangan. Kemudian ada peningkatan kapasitas jaringan, memastikan keberlanjutan ketersediaan dengan meningkatkan kapasitas jaringan dan infrastruktur untuk menanggapi serangan yang besar. Ada pula juga firewall atau pengolahan lalu lintas, yaitu menerapkan firewall yang kuat dan menggunakan solusi mengolah lalu lintas untuk mengidentifikasi dan menanggapi lalu lintas yang mencurigakan. Ada juga dengan istilah cloud-based security service, menggunakan layanan keamanan berbasis awan yang dapat menyaring dan mengulangi serangan DDoS sebelum mencapai jaringan internal. Kemudian ada pula redundansi infrastruktur, yaitu menerapkan kebijakan redundansi dan memiliki infrastruktur cadangan untuk memastikan ketersediaan layanan bahkan selama serangan. Nah, serangan DDoS dapat merugikan tidak hanya karena menurunkan ketersediaan layanan, tetapi juga digunakan sebagai distraksi atau elemen dari serangan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus mencakup kombinasi strategi teknik dan taktik keamanan yang proaktif. Ya, kemudian ada pula cara menjaga keamanan confidentiality, itu yang pertama yang tadi itu. Selain yang tadi saya sebutkan, ada yang pertama identifikasi data secara sensitif, yaitu dengan cara tentukan data apa yang dianggap rahasia dan memerlukan perlindungan ekstra. Karena data sensitif ini memang harus dibedakan dengan data-data yang lainnya. Kalau kita menganggap ada data yang kemudian dianggap sangat rahasia, itu kemudian harus kita berikan perlindungan ekstra. Kemudian ada penginskripsian data, yaitu menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan data agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang benar. Kemudian ada perisinan akses,
yaitu batasi akses dan izin hanya untuk pengguna yang berwenang untuk mengakses data sensitif. Nah, seperti ini yang kemudian harus diperhatikan secara baik, karena apabila orang lain yang kemudian gampang dalam mengakses data-data sensitif itu juga berpotensi untuk kemudian data-data sensitif atau data-data yang kita anggap sebagai rahasia itu kemudian bisa diambil dan bisa dimanipulasi. Nah, begitu mungkin cara menjaga keamanan confidentiality. Kemudian cara menjaga keamanan pada integrity, yaitu verifikasi data, periksa dan verifikasi keaslian data untuk menghindari manipulasi dan pemalsuan. Nah, ini juga sangat penting agar kita bisa mengetahui bahwa keaslian data itu memang benar dan kita tidak mendapatkan data palsu sehingga bisa mempengaruhi pada pengambilan sebuah tindakan organisasi. Kemudian ada backup dan restore data. Backup dan restore data secara berkala, pencadangan data dan pemulihan untuk mengembalikan integritas data jika terjadi kejadian yang merusak data. Nah, ini juga penting apabila data yang kita miliki itu terdapat kerusakan, maka kita bisa mengembalikannya karena kita telah mencadangkan data secara berkala. Hanya cara menjaga keamanan. Iya. Kemudian ada pula cara menjaga keamanan confidentiality. Itu yang pertama, yang tadi itu selain yang tadi saya sebutkan, yang pertama identifikasi data secara sensitif, yaitu dengan cara tentukan data apa yang dianggap rahasia dan memerlukan perlindungan ekstra. Karena data sensitif ini memang harus dibedakan dengan data-data yang lainnya. Kalau kita menganggap ada data yang kemudian dianggap sangat rahasia, itu kemudian harus kita berikan perlindungan ekstra. Kemudian ada pengeskripsian data, yaitu menggunakan teknik untuk mengamankan data agar hanya bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Nah, kemudian ada perisinan akses, yaitu batasi akses dan izin hanya untuk pengguna yang berwenang untuk mengakses data sensitif. Seperti ini yang kemudian harus diperhatikan secara baik, karena apabila orang lain yang kemudian gampang dalam mengakses data sensitif itu juga berpotensi untuk kemudian data-data sensitif atau data-data yang kita anggap sebagai rahasia itu kemudian bisa diambil dan bisa dimanipulasi. Nah, begitu mungkin cara menjaga keamanan confidentiality. Kemudian cara menjaga keamanan pada integrity, yaitu verifikasi data, periksa dan verifikasi keaslian data untuk menghindari manipulasi dan pemalsuan. Nah, ini juga sangat penting agar kita bisa mengetahui bahwa keaslian data itu memang benar dan kita tidak mendapatkan data palsu sehingga bisa mempengaruhi pada pengambilan sebuah tindakan organisasi. Kemudian ada backup dan restore data. Backup dan restore data secara berkala, pencadangan data dan pemulihan untuk mengembalikan integritas data jika terjadi kejadian yang merusak data. Ini juga penting apabila data yang kita miliki itu memiliki terdapat kerusakan, maka kita bisa mengembalikannya karena kita telah mencadangkan data secara berkala. Hanya cara menjaga keamanan pada integriti itu dengan cara
melakukan backup dan restore data secara akal. Kemudian kontrol akses dan kontrol akses dan long. Nah, rencanakan dan implementasikan sistem kontrol akses yang yang membatasi siapa yang dapat mengubah data dan menyimpan log aktivitas. Ini juga seperti yang tadi, bahwa tidak sembarangan kemudian orang yang dapat mengubah data dan menyimpan log aktivitas. Kemudian menjaga keamanan availability. Yang pertama itu redundancy system. Siapkan backup dan sistem cadangan yang dapat diaktifkan jika sistem utama mengalami kegagalan. Nah, itu semacam kita telah membuat planning A, B, C. Apabila terdapat suatu sistem utama yang mengalami kegagalan, maka kita telah menyiapkan sistem backup atau sistem cadangan yang dapat diaktifkan. Kemudian monitoring dan respon, pantau dan tanggapi perubahan dalam sistem untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secepat mungkin. Ini juga sangat penting karena cara untuk menjaga keamanan di availability dengan cara kita harus sering memantau sebuah sistem dan peka terhadap perubahan yang terjadi pada sistem untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secepat mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu skalabilitas infrastruktur, yaitu rencanakan dan bangun infrastruktur yang memadai untuk menjangkau permintaan dan lalu lintas yang tinggi. Nah, dari beberapa tadi yang kemudian saya paparkan, ada kesimpulan dan poin penting yang saya berikan, yaitu konsep SIA. Pemaparan yang telah saya paparkan, saya menarik beberapa kesimpulan dan poin penting. Yang pertama, konsep SIA yaitu confidentiality, integritas dan availability adalah dasar dalam menjaga keamanan informasi. Serangan pada keamanan sistem informasi dapat mengancam kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data. Menjaga keamanan confidentiality melibatkan identifikasi data sensitif, pengekskripsian dan pengaturan izin akses seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian melindungi keamanan integriti melibatkan verifikasi data, backup dan pemulihan serta kontrol akses dan log aktivitas. Kemudian menjaga keamanan availability melibatkan redundancy system, monitoring dan respon serta skalabilitas infrastruktur. Mungkin itulah beberapa hal yang kemudian bisa saya sampaikan mengenai pentingnya keamanan sistem informasi pada era sekarang, yang kita telah ketahui bahwa era sekarang pesatnya tingkat digital, pesatnya penggunaan digital, sehingga kita juga harus peka terhadap keamanan sistem informasi yang sangat luas dan merugikan diri kita. Lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Gufran Makfira mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kesempatan kali ini dengan mengucapkan billahi fisabilil haq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.